Hello guys, welcome back to my channel Beta Entertainment. Channel yang mereview film-film cewek Asia yang menarik supaya teman-teman dapat melihat spoiler film dan menentukan apa film ini layak ditonton full filmnya atau tidak. Jangan lupa klik subscribe dan like channel ini agar channel ini dapat berkembang dan tentunya dapat memberikan rangkuman serta alur cerita film yang bagus. Film yang akan saya bawakan kali ini merupakan salah satu film yang bergenre drama romance Japanese Wife. Film ini berjudul Businessman's Wife Have an Affair with Doorman, yang merupakan film Jepang yang rilis di bulan September tahun 2016. Film ini sendiri memiliki durasi waktu 1 jam 58 menit dan sebagian isinya adalah hal-hal busuk yang kalian suka. Dan jika kalian belum cukup umur, disarankan untuk tidak menonton film ini. Bagi kalian yang ingin kode token voucher listriknya akan Mimin bagikan di video kali ini, jadi tonton video ini terus sampai habis. Film Jepang kali ini dibintangi oleh salah satu artis yang bernama Aki Sasaki. Artis satu ini punya muka yang manis dan bodinya juga semelewe. Karena ini film pertama Sasaki yang kita bawakan, jadi Mimin masukin sedikit ulasan tentang diri artis satu ini. Sasaki ini adalah gadis kelahiran Desember 1979, yang tahun ini berusia 42 tahun. Menurut Mimin, dengan umur 42, tapi body dari artis ini dijamin bisa membuat mata kalian copot karena kemolekannya. Sasaki juga adalah salah satu artis senior papan atas dalam urusan film perbenihan, di mana dia sudah mengarungi dunia persilatan sejak tahun 2015 dan sudah bertobat saat dia berumur 40 tahun. Tapi untuk dunia persilatan ini sendiri tidak memandang usia karena banyak dari yang muda sampai dengan tua masih aktif. Sampai saat ini, nama Aki Sasaki masih sering dikenang karena film yang diperankan dirinya cukup bagus. Nah, itulah sekilas tentang artis yang satu ini. Jadi kita langsung masuk ke ceritanya guys. Film ini umumnya menceritakan seorang istri yang bernama Sasaki yang memiliki suami seorang pekerja workaholic. Diceritakan Sasaki sangat pengen punya anak karena sudah 7 tahun menikah tapi tak kunjung hamil. Sampai suatu saat ketika dia berkenalan dengan seorang lelaki tua yang berprofesi sebagai petugas kebersihan di apartemennya, hubungan antara mereka pun semakin dekat sampai meminta Pak tua itu untuk menjadi pelatih tanam-tanam agar Sasaki bisa hamil dengan suaminya. Namun bukannya hamil dengan suami Sasaki, malah Sasaki sering meminta latihan praktek tanam-tanam dengan pelatih pak tuanya itu. Pengen tahu kisah petugas kebersihan menjadi pelatih tanam-tanam istri cantik seperti Sasaki ini? Kita langsung gaskun aja ceritanya. Film bermula dari suami istri yang tinggal di sebuah apartemen dengan istrinya bernama Sasaki. Terlihat mereka berdua adalah pasangan suami istri yang bahagia. Namun sayangnya suami dari Sasaki adalah pekerja gila yang hanya mementingkan pekerjaannya dan tidak terlalu mempedulikan istri cantik di depannya. Waktu terlalu berlalu di mana pernikahan mereka sudah menjelang 7 tahun, namun mereka belum memiliki anak. Sasaki yang sangat merasa kesepian karena sering ditinggal kerja sama suaminya sangat berharap memiliki anak agar dia tidak kesepian. Berbeda dengan keinginan suaminya yang tidak mempedulikan keinginan Sasaki ini. Diceritakan pagi itu Sasaki pergi dari apartemen untuk membuang sampah. Dan saat menuju ke tempat pembuangan sampah, terlihat Sasaki ini ngomel-ngomel karena suaminya tadi malam melakukan tanam-tanam dan suaminya menuju kemenangan Solo dengan cepat sehingga membuat Sasaki merasa ada sesuatu yang mengganjal. Saat tiba di tempat pembuangan sampah, dia berpapasan dengan seorang lelaki tua yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ketika Sasaki ngomel-ngomel mengenai suaminya yang tidak piawai, ternyata terdengar oleh Pak tua itu.
Dan Sasaki merasa malu sekali, kemudian pergi kembali ke apartemennya itu tanpa membuang sampah. Pak tua yang melihat Sasaki salah tingkah kemudian mengejar dirinya sampai ke apartemen Sasaki. Pak tua pun meminta maaf karena tidak sengaja mendengar tentang omelan mengenai diri Sasaki yang tidak happy dengan kepiawaian tanam-tanam suaminya. Setelah itu, Pak tua dan Sasaki berkenalan seperti biasa. Pak tua pun menjelaskan bahwa dirinya hanya sebagai pengganti sementara karena petugas kebersihan yang lama sedang sakit. Dan mereka terlihat sempat curhat dengan kondisi pasangan masing-masing. Setelah itu, Pak tua membawa sampah milik Sasaki dan segera pergi untuk membuangnya. Sasaki yang masih merasa dirinya belum cenak-cenut karena aksi tanam-tanam dari suaminya yang tidak piawai, kemudian melakukan soloreng di apartemennya. Saat sedang asik-asik melakukan pertempuran di dunia maya, terlihat Pak tua datang ke apartemennya untuk mengantarkan sesuatu. Di saat yang sama, ternyata jendela depan apartemen Sasaki terbuka lebar, sehingga membuat Pak tua melihat Sasaki melakukan pertempuran di dunia maya sampai selesai. Saat pertempuran telah selesai, Sasaki menyadari Pak tua sedang melihat dirinya soloreng, dan Sasaki merasa malu sekali dengan Pak tua. Keesokan harinya, Sasaki berniat membuang sampah lagi ke tempat pembuangan sampah, namun dia berharap tidak ketemu dengan Pak tua. Dan beruntungnya saat Sasaki hendak kembali ke apartemen, dia berpapasan dengan Pak tua yang keluar dari apartemennya. Mereka pun saling meminta maaf mengenai kejadian Sasaki yang sedang asik-asik soloreng kemarin. Sasaki kemudian memberitahu Pak tua karena dia telah melihat semua skin miliknya, sehingga Sasaki tidak malu-malu lagi dan mau meminta Pak tua untuk mendengar curhatan hatinya. Saat Sasaki sedang curhat-curhat mengenai kondisi cinta-cinta suaminya, ternyata Pak tua juga memiliki kondisi yang sama di mana dia belum memiliki anak dan istri Pak tua juga tidak pengen punya anak. Dikarenakan mereka berada dalam kondisi yang sama, membuat Sasaki memberitahukan Pak tua bahwa dirinya pengen sekali punya anak, tapi suaminya tidak mendukung. Sasaki kemudian meminta petunjuk kepada Pak tua bagaimana cara meningkatkan semangat tanam-tanam suaminya. Menurut Mimin, suaminya buta kali ya, padahal udah dapat istri cantik dan molek gitu, tapi tidak dikasih jatah cuy. Balik ke ceritanya, Pak tua mengakui kecantikan Sasaki sangat membuat para lelaki senang, termasuk kalian-kalian ini. Dan tidak mungkin suaminya tidak ada semangat untuk tanam-tanam dengan Sasaki. Namun Sasaki bercerita bahwa hal itulah yang terjadi kepada suaminya. Karena Sasaki dalam kondisi seperti itu, kemudian membuat Pak tua menyarankan Sasaki melakukan sesuatu yang berbeda, seperti memakai baju haram atau Sasaki yang mulai menabuh gendang pertempuran. Saran itu kemudian didengar oleh Sasaki dan dipraktekin langsung pada malam harinya. Yang pengen tahu baju haram yang Sasaki pakai seperti apa, nanti bisa nonton sendiri cuy. Yang pasti juga membuat Mimin semangat hidup cuy. Gilanya, suami Sasaki yang buta itu tidak memperdulikan Sasaki sama sekali dan membiarkannya begitu saja. Coba kalau kalian yang lihat, pasti sudah berapa ronde cuy pertempuran sengitnya. Keesokan harinya saat Sasaki pulang dari belanja di Indomart, dia bertemu dengan Pak tua yang sedang bekerja keras. Sasaki berbaik hati memberikan buah kepada Pak tua sebagai ucapan terima kasih. Nah, kali ini buah asli ya cuy, bukan buah dan melon kenyal-kenyal itu. Saat Sasaki mengambil buah di kantong Indomart, membuat buah itu terjatuh sehingga membuat Sasaki berjongkok mengambilnya. Di saat yang sama, mata lelaki tua yang harusnya sudah rabun menjadi mata elang yang melihat dari jauh meninting segitiga Bermuda yang masih memiliki benteng. Setelah itu Sasaki segera kembali ke apartemen tanpa memberikan buah itu kepada Pak tua karena sadar Pak tua telah mengarahkan mata elang ke target yang tidak seharusnya. Sesampainya di apartemen, Sasaki kemudian mengambil buah jeruk dan membuka jendela.
Saat itu Sasaki membayangkan muka dari Pak Tua yang sedang meninting segitiga bermuda dari Sasaki. Walaupun Sasaki benci dengan kelakuan Pak Tua tadi, tapi entah kenapa dia merasa sangat senang. Setelah itu Sasaki melakukan solo rank kembali untuk bertempur melawan musuh dan menuju kemenangan dunia maya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan Pak Tua yang datang ke apartemennya untuk meminta air untuk membersihkan lantai di depan apartemen Sasaki. Setelah Sasaki mencolokkan pipanya ke keran air di apartemennya, kemudian dia kembali melanjutkan solo rank sambil curhat kepada Pak Tua bahwa saran Pak Tua untuk pakai baju haram tidak berhasil kepada suaminya dan membuat Sasaki sendiri ada yang mengganjal. Kalian pasti tahu cuy, kalau misalnya nggak tuntas rasanya gimana cuy. Sasaki terus curhat sambil memainkan solo ranknya berharap Pak Tua melihat pertempuran itu, kemudian datang membantu Sasaki untuk meraih kemenangan. Namun Pak Tua tidak kunjung mengintipnya lagi. Saat Pak Tua sedang asik menyemprot air dengan pipa, tiba-tiba sambungan pipa itu lepas dari keran Sasaki, hingga membuat Sasaki terkejut. Pak Tua kemudian langsung menerobos masuk ke apartemen Sasaki dan melihat lagi Sasaki sedang solo rank. Sasaki yang sudah dalam pertempuran itu kemudian meminta Pak Tua untuk menjadi pelatih proyek penanamannya dengan langsung meminta ujian praktek. Ujian praktek pun dimulai dengan Sasaki yang menunjukkan seluruh atribut lahan miliknya kepada pelatih tua itu. Kedua orang yang sedang ujian praktik ini tidak bisa lagi mengendalikan keinginan mereka dan terjadilah proyek penanaman selama kurang lebih 35 menit. Hasil dari latihan uji praktek Sasaki dengan Pak Tua kemudian dipraktekkan oleh Sasaki kepada suaminya. Dan hasilnya adalah suami Sasaki KO duluan sebelum proyek penanaman dilakukan. Tentunya Sasaki sangat kecewa karena lahan miliknya masih gersang dan belum dipupuk oleh petani benih suaminya. Setelah itu Sasaki buru-buru keluar untuk menunggu Pak Tua di depan apartemennya untuk curhat mengenai suami lemahnya itu. Dan dia meminta bantuan Pak Tua untuk menerima serangan yang sama saat diberikan ke suaminya. Pak Tua dengan senang hati menerima serangan Sasaki dan berujung kekalahan dari Pak Tua. Pak Tua pun mengakui kepiawaian Sasaki dalam mencicipi lollipop dan memberikan saran lagi kepada Sasaki yang kemudian langsung dipraktekin dengan suaminya lagi. Setelah mempraktekkan ilmu dari Pak Tua dengan suaminya, namun hasilnya tetap sama dan membuat Sasaki ada yang mengganjal di hati karena tidak tuntas. Sasaki segera keluar dan pergi menemui Pak Tua di apartemennya untuk meminta pertanggungjawaban dari ilmu Pak Tua. Karena merasa ilmu Pak Tua ini tidak berhasil dan membuat Sasaki mengganjal. Pak Tua dengan terpaksa menjadi petani benih menggantikan suaminya dan melakukan kerjasama proyek penanaman dengan Sasaki. Proyek penanaman itu pun terjadi lagi sekitar 1 jam, bahkan sampai lahan Sasaki menjadi subur yang membuat Sasaki senang. Beberapa bulan kemudian terlihat Sasaki yang sudah bunting sedang mengantarkan suaminya pergi kerja. Suami Sasaki sendiri sangat senang dengan perut besar Sasaki. Saat suaminya sudah menghilang pergi kerja, terlihat Pak Tua muncul dan memberikan salam kepada Sasaki. Tentu kalian sudah tahu Sasaki ini bunting karena siapa. Film ini kemudian berakhir dengan ending yang bahagia. Menurut Mimin, film kali ini adalah film yang busuk dari awal sampai akhir. Moral dari film ini adalah sebagai suami jangan menjadi gila kerja, setidaknya perhatikanlah istrimu agar dia tidak berpaling ke lain hati. Untuk kode voucher token pulsa listrik silakan kirim SMS dengan ketik RRG spasi MEDI spasi nomor spasi 184 dan kirim ke browser kalian masing-masing. Dan sebelum itu jangan lupa klik icon subscribe dulu karena subscribe itu gratis cuy. Kemudian hal terakhir di mana film ini bertujuan hanya untuk memberikan hiburan semata dan Mimin ingatkan untuk tidak menonton film ini. See you guys.